Sejak tanggal 2 hingga 5 Januari 2023, gempa bumi mengguncang wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Diawali dengan gempa berkekuatan 4,9 skala Richter pada tanggal 2 dini hari hingga 5,2 skala Richter pada tanggal 4 Januari dan gempa susulan dengan skala yang lebih kecil terjadi pada 5 Januari. Gempa bumi yang terjadi terus-menerus ini tentu menimbulkan kepanikan bagi warga kota Jayapura. Informasi dari BMKG Kota Jayapura, hingga 5 Januari 2023, tercatat 406 kali gempa bumi dengan 41 diantaranya dirasakan oleh masyarakat kota Jayapura dan sekitarnya. Menanggapi hal ini, pemerintah kota Jayapura menggelar rapat koordinasi penanganan gempa dalam rangka membicarakan hal-hal terkait penanganan bencana di kota Jayapura. Rapat koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Aula Siansor, kantor wali kota Jayapura, Kamis 5 Januari 2023 ini dihadiri penjabat wali kota Jayapura Frans Peke, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rolo, Forkopimda, penjabat Sekda Kota Jayapura, Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura, pimpinan PT PLN dan Telkomsel, Kepala-Kepala OPD, dan Kepala Distrik Sekota Jayapura. Mengawali rapat tersebut, penjabat wali kota Frans Peke mengatakan rapat yang digelar bertujuan untuk membicarakan langkah-langkah kontingensi terkait sosialisasi kepada publik sehingga meredakan kepanikan yang terjadi pada warga kota Jayapura. Situasi seperti ini, kata Peke, membuat pemerintah kota serta stakeholder untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pada saat terjadi bencana. Situasi seperti ini kemudian membuat kita, pemerintah daerah dan semua stakeholder, untuk bagaimana kita mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah. Bukan hanya pada saat kejadian ini, tetapi belajar dari kejadian hari ini, apa langkah kebijakan yang kita harus lakukan ke depan. Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura, Justus, mengatakan gempa bumi yang terjadi kali ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, karena menurutnya sifat gempa yang fluktuatif. Namun demikian, pihak BMKG akan terus melakukan pemantauan perkembangan gempa untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Gempa ini tentunya masih akan berlangsung terus karena dari sifat gempa yang terjadi dia fluktuatif sehingga dia akan berlangsung terus. Sehingga tentunya dalam hari-hari ke depan ini, minggu-minggu ke depan ini, gempa itu akan terus kami pantau dan kami akan informasikan kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi Papua untuk kita selalu waspada. Dari pemaparan BMKG, pada tanggal 2 Januari 2023 ada 10 gempa yang dirasakan. Pada 3 Januari, sebanyak 13 kali gempa dirasakan. Pada 4 Januari, 17 kali gempa dirasakan. Dan 5 Januari, 1 kali gempa dirasakan di kota Jayapura dan sekitarnya. Dalam pemaparan yang disampaikan, gempa yang terjadi akibat adanya sesar aktif yang saling bergesekan. Selain itu, bebatuan di dasar laut Jayapura yang rapuh menjadi salah satu pemicu terjadinya patahan dan menyebabkan gempa. Sementara itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga dampak kerusakan beberapa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, yakni kantor wali kota, Swiss Bell Hotel, Hotel Horizon, Rumah Sakit Profita, Mall Jayapura, Hotel Sony Abepura, Restoran Biwan, Puskesmas Jayapura, serta beberapa fasilitas umum lainnya. Usai rapat berlangsung, penjabat wali kota dalam keterangan persnya mengatakan banyak hal yang telah dibicarakan dalam rapat dimaksud, baik soal gempa bumi maupun perubahan cuaca ekstrim yang beberapa hari ke depan bisa terjadi di kota Jayapura. Dengan demikian, PK menambahkan ada langkah-langkah cepat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ada langkah-langkah cepat yang harus kami lakukan bersama-sama, yaitu diantaranya pembentukan tim terpadu siaga bencana. Kemudian ada posko terpadu untuk melibatkan semua stakeholder, semua pihak terkait, instansi terkait, termasuk juga dengan kepolisian dan TNI. Kemudian yang berikut adalah juga kita melakukan sosialisasi
melalui berbagai media sosialisasi tentang bagaimana gejala ataupun juga tanda-tanda terjadinya tsunami supaya masyarakat tidak termakan isu. Dirinya menambahkan terkait sifat gempa yang fluktuatif dan belum ada sinyal dari BMKG bahwa akan ada gempa susulan yang berpotensi membahayakan, maka pemerintah Kota Jayapura belum mengeluarkan status tanggap darurat. Dirinya berharap gempa ini akan segera berakhir. Hari ini terjadi penurunan, jumlah kejadian gempa per hari harian. Nah karena itu itu pandangan saya memperkirakan bahwa mudah-mudahan tren ini dia turun sampai dengan habis. Karena itu kita tidak mengeluarkan status, misalnya tanggap darurat atau siaga bencana atau status khusus, tidak ada. Karena memang tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat juga. Belum ada korban jiwa, kerusakan yang berat akibat gempa, belum ada. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Jayapura, Abis Sairolo mengatakan, sesuai penyampaian dari BMKG, gempa yang terjadi selama 3 hari ini tidak berpotensi tsunami. Dengan demikian, dirinya meminta masyarakat tetap tenang, serta tidak terpancing dengan informasi hoaks yang berkembang di masyarakat. Sudah menangkap yang mana bahwa itu tidak akan terjadi tsunami. Sehingga masyarakat yang berada di daerah pinggiran laut yang nantinya mungkin berpikir akan terjadi tsunami, itu sudah disampaikan bahwa tidak akan terjadi tsunami, sehingga masyarakat tetap waspada dan tenang aja. Jadi jangan sampai isu-isu yang hoax yang menyebabkan masyarakat itu takut dan akhirnya lari dan lain sebagainya. Abis Sairolo berharap masyarakat tetap tenang serta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG. Dirinya meminta anggota DPRD Kota Jayapura untuk turun ke dapil masing-masing memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan sebagai Ketua DPR, saya harap masyarakat semua harus tenang. Dan kepada Bapak Ibu anggota Dewan, juga saya berharap untuk di daerah pemilihan masing-masing turun untuk melihat masyarakat yang sementara itu, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan panik, supaya masyarakat itu tenang di tempat. Masih di tempat yang sama, Justus selaku Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura kepada awak media mengatakan, belum ada alat yang bisa mendeteksi kapan gempa akan berakhir. Namun pihaknya akan terus memantau perkembangan gempa dan akan disampaikan kepada masyarakat. Kalau gempa yang kita rasakan, memang kalau kita lihat di hari kemarin itu cukup banyak ya. Karena kita tahu bahwa bagaimana struktur batuan itu sangat rapuh. Itu memicu bagaimana energi di dalam batuan itu ketika bergerak, dia akan mencari bagaimana sampai energi itu akan terserap habis, di mana kerapatan batuan-batuan rapuh itu bisa terisi semua penuh, maka akan tren daripada itu akan menurun. Jadi kalau kita lihat sekarang ini trennya masih fluktuatif, dia naik turun, itu berarti kemungkinan terjadi gempa-gempa susulan masih akan terjadi. Maraknya informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan adanya tsunami yang diakibatkan oleh gempa, Justus meminta masyarakat untuk mengupdate info BMKG maupun datang langsung ke kantor BMKG guna memperoleh informasi resmi yang valid. Kami juga berharap bahwa semua elemen masyarakat, baik itu dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, RT RW, bahkan dari kepolisian, dari TNI, mari kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan info yang ada di BMKG, sehingga info itu bisa tersebar dan bisa menangkal info-info yang tidak bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, Wakapolresta Jayapura Kota, AKBP Supraptono menegaskan, pihak Polresta akan melakukan penelusuran terhadap oknum-oknum penyebar informasi hoaks terkait gempa yang terjadi di Kota Jayapura. Dan untuk itu kami juga berusaha untuk melakukan penelusuran ya, terhadap orang-orang yang sengaja membuang berita-berita tidak jelas. Stop, berhenti, jangan terus menyebarkan hoax. Cepat atau lambat akan ketahuan, dan ini akan kita telusuri terus dan nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Wakapolresta juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan mengikuti berita-berita resmi dari BMKG. Masyarakat himbau sekali lagi sebagai himbauan Kapolres agar tetap tenang, mengamankan diri sebagaimana tadi dianjurkan oleh Pak Wali maupun Kepala Balai BMKG agar ikuti berita-berita resmi dari BMKG. Ya, dan kita semua optimis bahwa tadi dari berbagai gejala semakin lama semakin menurun. Seperti itu.
Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.